Ketika saya pulang bertepatan umroh saya itu Oktober 2023. Selang berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, bulan April di 2024, alhamdulillah saya itu dikaruniai istri positif. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Jamaah bersama Catut Travel. Kita akan membahas, bercerita banyak sekali kisah-kisah dari jamaah Catut Travel. Jadi sahabat semuanya yang penasaran nih bagaimana testimoni dari para jamaah, bisa tonton podcast ini sampai dengan selesai. Untuk episode kali ini kita sudah mendatangkan jamaah yang sangat luar biasa dari Kabupaten Mojokerto. Ada Bapak Khairul Anam, seorang pelajar, dan juga Ibu Ayu Amanah, seorang nakes. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi dari Mojokerto langsung atau gimana? Iya, dari rumah. Masya Allah, kita ucapkan selamat datang di Jurnal Jamaah bersama Catut Travel. Kali ini kita akan menceritakan bersama Bapak Ibu, kita akan sedikit bertanya-tanya juga nih. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita dengan leluasa nih kepada sahabat catur untuk berbagi pengalaman. Bagaimana sih pengalaman yang jenengan dapatkan ketika bersama Catut Travel. Tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri nih kepada sahabat catur yang sedang menonton. Silahkan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Khairul Anam bersama istri Amanah Ayu Pambudi. Saya adalah jamaah catur yang mana saya berangkat dulu pada tahun 2023. Tepatnya yaitu pada tanggal 6 Oktober. Itu. Saya berangkat itu sebenarnya melalui pendaftaran mulai dari Januari. Itu saya mulai dari Januari pendaftaran, akhirnya minta schedule-nya, kita kira-kira kapan sih waktunya pemberangkatan catur itu. Akhirnya oleh agen TL itu diberitahu bulan ini ada pemberangkatan. Akhirnya saya memilih untuk berangkat di bulan Oktober. Itu bertepatan kalau nggak salah waktu Maulid Nabi gitu. Awalnya jenengan kenal catur itu seperti apa Pak? Hingga akhirnya Bapak dan Ibu klik nih mau ikut umroh bersama Catut Travel. Itu dari saudara saya. Nah, itu semula saudara saya itu sudah berangkat umroh dengan catur juga. Itu berseling hari sering dia itu bercerita dengan saya berbagai pengalaman ketika di sana tentang pelayanannya catur. Saya dengar kok enak gitu. Tiba-tiba di lain waktu itu kok tiba-tiba saya itu istri saya tiba-tiba kok bilang ayo umroh gitu. Nah saya ini kan masih pegawai biasa, masih pegawai honorer, mungkin lah mau berangkat umroh gitu. Dengan keyakinan saya akhirnya diyakinkan oleh orang tua, diyakinkan oleh keluarga. Nah, akhirnya saya twist gimana ya, kerjanya istri saya ini juga jauh dari Mojokerto ke Gresik. Nah pertimbangan sangat banyak, gimana ini nanyain beli mobil dulu apa berangkat umroh dulu ya, kayak gitu. Akhirnya pertimbangan keluarga banyak sekali. Orang tua itu bilang kayak gini, mertua saya bilang kayak gini, kalau kamu beli mobil itu banyak dealernya, tapi kalau kesempatan umroh bersama keluarga, apalagi bersama orang tuamu tinggal ibumu saja, nggak ada lagi kesempatan. Akhirnya istri saya yang menguatkan, ayo berangkat gitu ya. Tanpa berpikir lama akhirnya saya langsung bertanya-tanya kepada saudara saya, coba saya tolong diantar kepada siapa kira-kira saya ini harus daftar ke travel yang jenengan ikuti mas gitu. Akhirnya oh ya saya itu punya agen bertepatan dulu itu katanya Gusfur gitu, dia enak apalagi beliau itu sabar sama
jamaah itu open. Nah, ketika mau minta tolong apa saja itu selalu direspon sama beliau. Akhirnya saya diantar ke beliau daftar pada waktu sekitar bulan Januari itu Mbak. Luar biasa. Gus Fur niku Pak Agus Furkoni nggih maksudnya. Iya, Nah, Gus Fur. itu kan salah satu agen resmi kita dari Kota Gresik. Iya. Jadi jenengan jauh-jauh dari Mojokerto ke Gresik Iya. untuk mendaftar. Iya. Luar Soalnya- biasa. Saya kan asli Gresik juga, tapi suami yang Mojokerto. Iya. Yang memperkenalkan Gus Pur itu saudara saya. Nah, bagaimana cara Pak Agus Furkoni nih ketika bertemu jenengan, cara beliau meyakinkan hingga akhirnya jenengan bisa klik ini untuk mendaftar melalui Pak Agus Furkoni? Sebelumnya sih saya belum ketemu sama Gus Pur, cuma saudara saya itu bilang kalau Gus Pur itu gini-gini, ngopeni jamaah gitu, selalu dampingi kemana-mana, ada pertanyaan langsung respon pembimbingnya atau apa gitu. Makanya kita sebelum ketemu, tapi kita sudah yakin terlebih dahulu gitu. Apalagi kan di daerah sana ya lebih ke booming catur juga kan, Iya. jadi kita semakin yakin gitu. Iya. Baik, motivasi awal Bapak dan Ibu ini apa sih kok kepengin banget umroh pada waktu itu? Gitu ya. Iya. Kita aslinya sih pejuang garis 2. Iya, Bu. Motivasi saya itu pertama sih gimana ya? Saya itu nikah 2019 sampai 2023. Itu sekitar berapa tahun itu? Sekitar Kurang 4 lebih tahunan. 4 tahunan, Iya, 4 sampai kurang 5 lebih. tahunan. Iya. Itu belum dikasih omongan. Akhirnya istri saya, awalnya dari istri saya sempat bercerita dengan keluarga, kok tiba-tiba mengungkapkan ayo umroh, nah kayak gitu. Nah, dengan cerita yang tadi, akhirnya saya itu ya wis, ayo barangkali dengan umroh ini tujuannya yang pertama ya, yang paling utama yaitu tadi Iya. yes, Momongan. Momongan Soalnya kita gitu. sempat sempat disuruh bayi bayi tabung. gitu. Nah, akhirnya saya tujuan yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah supaya ibadah saya itu lebih tenang, hati lebih nyaman, doa-doa yang diijabah pastinya itu ada di tanah suci, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya saya memutuskan untuk berangkat umroh itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ketika jenengan awal daftar nih, bagaimana sih pelayanan dari Cato Travel yang Bapak Ibu rasakan mulai dari pendaftaran sampai manasik sampai ketika di bandara? Seperti apa sih yang jenengan rasakan? Sejak pendaftaran itu awal mulanya saya kan dibantu oleh saudara saya untuk bertemu kepada Gus Pur. Mulai dari pendaftaran itu pelayanannya itu sangat enak. Bahkan saya itu sebelumnya itu ragu, gimana sih mosok kok nanti saya, karena saya riwayat saya apalagi riwayat orang tua saya itu sering gimana ya, bahasa kasarnya itu ditipu orangnya. Mau daftar kayak gini ragu, mau daftar kayak gini ragu, kayak gitu. Akhirnya ketika saya daftar di catur ini, pelayanannya itu sangat bagus. Terus Gus Pur itu ketika menemui dengan saya itu cara bertutur katanya itu sangat meyakinkan. Terus cara memberikan data itu pun juga sangat mudah untuk saya pahami. Apalagi ketika saya sudah melaksanakan pendaftaran itu, beliau itu memberikan bimbingan-bimbingan online untuk persiapan umroh. Bahkan itu keraguan saya ketika sudah daftar itu, kayak saya ini sudah memahami gimana sih teorinya umroh di sana itu, karena dalam setiap hari itu beliau itu selalu memberikan petunjuk, memberikan arahan. Doanya ketika berada di sini seperti ini, doanya ketika hari kesekian seperti ini. Nah, seperti itu. Bahkan ketika pada waktu berangkat pun itu juga saya masih punya rasa ragu, bahkan takut ketika di bandara. Ketika di bandara itu saya sampai sempat kaget. Ternyata di titik-titik di titik-titik bandara itu banyak sekali pegawai catur. Wah, ternyata mudah, ternyata gimana ya, orang yang asalnya ragu, nggak tahu, ternyata banyak yang membantu. Bahkan saya itu mengira nanti ketika saya masuk ke pesawat ini bagaimana, yang apakah koper saya ini saya bawa atau bagaimana. Oh, ternyata
ketika saya nyampe sudah di bandara itu ada yang mengambili, ada yang mengarahkan, ada yang mengasih arahan seperti itu. Ternyata pada intinya pelayanannya itu sangat-sangat memuaskan. Yang asalnya saya ragu, ternyata nggak usah diragukan sekali lagi. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus berlanjut nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sampai di Jeddah ataupun Madinah, itu bagaimana sih cara travel memberikan pelayanan baik terkait dengan jadwal itinerary-nya, apakah sesuai dijalankan seperti itu atau seperti apa yang jenengan rasakan? Sangat-sangat sesuai. Karena apa? Ketika kami sudah nyampe di Jeddah ya dulu, di Jeddah itu pasti langsung ada petugas yang mengarahkan, ayo tolong silakan catur kumpul di sini, kita berdiam di situ. Ketika mau kegiatan lagi ada yang mengarahkan lagi. Jadi kita itu nggak sampai bingung. Kita itu sekarang mau kemana pasti ada yang mengarahkan. Kita mau kemana pasti ada yang mengarahkan. Ketika pada mau, contoh lagi, ketika saya itu masih ingat ada orang yang mau ke toilet itu, ada orang yang tanya kepada Gus Pur, itu langsung diarahkan. Bahkan saya ingat itu masih sampai diantar sama oleh Gus Pur. Wah, ternyata Gus Pur ini bukan hanya jalan-jalan aja, ke toilet pun diantar oleh TL-nya catur. Masya Allah. Akhirnya ibu saya itu sampai bilang seperti ini, nah gini nek, bahasa Jawanya itu gini, kalau berangkat sendirilah enak ya, wong banyak yang memandu. Nah, seperti itu. Ketika sampai di Mekah atau di Madinah kemarin itu sempat city tour kemana aja nih Bapak Ibu, bisa diceritakan juga? Banyak sih, sampai ke Taif juga sih. Ya, Mungkin lokasi yang paling menjadi favorit, yang paling berkesan bagi Bapak Ibu di mana? kemarin itu city tournya seingat saya ya ke Taif itu ya, di kereta gantung itu. Masya Allah, itu sangat istimewa. Terus yang kedua itu ada di Jabal Magnet ya. Jabal Magnet itu ada naik unta lah. Nah, itu memang sih di sana naik unta, kalau di Indonesia sih kayak anak kecil, tapi kalau di sana itu malah kepingin naik unta. Terus kemana lagi nggih? Ke Masjid Kuba, seperti itu. Jadi di sana itu city tournya itu ibaratnya kayak gini. Kalau kita di Indonesia itu mendapatkan pelajaran, kita masjid ke Gua Hiro cuma mendengar saja. Tapi kalau ketika kita di sana bersama catur, ayo ke Gua Hiro, nah, kayak gitu. Lah, ketika kita di Indonesia itu dikasih materi, oh ini loh ke masjid Percetakan Al-Quran gitu. percetakan Al-Quran itu, kalau kita di Indonesia itu di materi-materi sekolahan itu cuma dikasih gambar gitu. Tapi ketika di sana kita diajak untuk melihat di mana sih tempatnya percetakan Al-Quran, di mana sih tempatnya untuk menyembunyikan. Nah, seperti itu. Ketika jenengan di sana, apa sih rasa ketika sampai di sana? Apa perasaan jenengan seperti apa, Bapak Ibu? Perasaannya apa ya, masih kita itu nggak nyangka gitu loh kok sampai sini gitu. Nah, terus perjalanannya juga enak sih. Pokoknya di sana itu Mbak ya, gimana ya, ketika kita di sana itu dalam pikiran saya itu nggak nyangka. Saya itu ingatnya cuma kayak gini, saya ini orang biasa, saya ini pegawai honorer yang gimana ya, kalau dibilang masalah gaji itu di bawah 1.500.000 lebih lah, nah gitu. Tapi saya ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk ke sana. Di sana itu dalam ibadah, dalam 1 detik, berapa detik masuk ke Masjidil Haram, Masjid Madinah, nangis terus isinya. Karena apa sih, sangat bersyukur. Apalagi ketika saya sudah daftar itu, namanya orang belum pernah ke sana, pasti keraguan itu ada. Nah, tapi ketika saya tahu pelayanannya catur itu kayak gini, sangat mengantisipasi jangan sampai jamaah itu bingung, takut. Jadi saya itu ya mulai dari Madinah sampai Mekah merasa enjoy. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, ternyata banyak sekali orang yang menolong, agen-agen TL, Gus Pur itu, bahkan Mutawif itu pun juga seperti itu, sering membantu, mau kemana aja nah, pasti dibantu seperti itu. Masya Allah. Ketika sampai di Mekah ataupun Madinah, bertepatan di hotel mana nih Bapak Ibu waktu itu? Kalau di Madinah saya itu Al-Andalus, nah, kurang lebih 300 meter dari
masjid. Sangat dekat. Bagaimana pelayanan ketika di hotel, makannya seperti apa yang Bapak Ibu jalani waktu itu? Makanannya sih kayak sama aja kayak di sini ya, ada Hmm. lontong kikil, Iya. ya ada makanan-makanan gitu. Jadi yang semula ibu itu makanannya kan nggak seberapa suka ikan. Jadi pas waktu di sana itu beliaunya seneng sekali makanannya gitu. Iya. Soalnya seperti kayak di sini makanannya Iya. gitu. Iya, kalau di Indonesia kan orang-orang awam, maksudnya orang-orang yang belum ke sana itu kan pasti berpikir kayak gini. Nanti saya di rumah loh nggak mau makan ikan kayak gini, saya nggak mau. Lah, akhirnya ketika saya menyatakan ke sana, yang saya kasih contoh itu ibu saya kan berangkat bertiga sama ibu. Lah, ibu saya itu ketika di rumah itu nggak pernah nggak mau makan ayam, daging itu nggak mau. Tapi masya Allah ketika di sana, wala makannya luap. Iya, semua makanan itu beliau mau. Masya Allah. Ternyata kalau pemikiran orang itu di sana itu makanannya daging-daging yang dari Arab seperti daging unta kayak gitu. Tapi ketika saya ke sana ternyata di sana pun juga ada makanan dari Indonesia. Ya ada tempe, ada tahu. Pasti banyak sekali makanan yang dari Indonesia. Baik. Kalau terkait tentang pembimbingan dalam ibadahnya seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ketika sholat 5 waktu atau ketika menjalankan rangkaian ibadah umroh, bagaimana jenengan dibimbing? Apa yang jenengan rasakan? Alhamdulillah untuk pemimpinan atau bimbingan dari Gus Fur atau Gus itu sangat-sangat bagus untuk saya. Karena apa? Dari beliau itu backgroundnya kan orangnya kan penyabar, orangnya kalem, penyabar. Apalagi ketika bicara beliau itu nyantai kayak gitu, mudah untuk difahami. Jadi sejak awal ketemu saja saya sama beliau itu wah Sudah klik. sudah klik saya sama orang ini Sudah kayak yakin. gitu. Yakin lah. Ketika beliau mengajarkan ya kita membimbing di sana itu mulai dari datang itu kalau nggak salah sholat isya ya, sholat Iya. maghrib kalau nggak sholat isya itu di Madinah. Beliau itu langsung mengajak jamaah sholat isya bersama di luaran masjid Madinah. Setelah sholat beliau langsung memberi wawasan kepada para jamaah, langsung diberi wawasan, diberi arahan. Yang Ya. di sana itu tempatnya makamnya Rasulullah. Terus ketika mau kemana saja pasti beliau itu memberikan arahan, tolong diingat-ingat nomor gerbang itu, jadi nanti ketika mau kembali nggak sampai lupa. Jadi motivasi beliau itu kalau ibaratnya orang pemerintah itu merakyat, beliau itu bisa level tinggi juga bisa level bawah, jadi mudah dipahami untuk kita. Masya Allah, luar biasa beliau. Baik, ngomong-ngomong masalah di Madinah nih, ketika Bapak Ibu sudah sampai Raudhah nih, bagaimana perasaannya? Masya Allah. Pas waktu sholat di Raudah, Iya. saya ingat aja cuma kepengen momongan gitu. Alhamdulillahnya. Terfokusnya kan gitu soalnya. Pas Iya. waktu mutawifnya cewek ya kebetulan itu juga enak pembimbingnya, diarahkan. Habis itu alhamdulillah pas waktu kemarin tuh kalau nggak salah dua saf itu catur semuanya di depan pas waktu di Raudah itu. Iya. Jadi di Raudhah itu memang sih dari pihak catur itu biasanya kemarin itu dikasih kesempatan kalau nggak salah sampai 5 kali insya Allah itu sampai 5 kali. Tapi di lain waktu pun juga Gus Fur itu juga memberikan kearahan kepada para jamaah. Barangkali di lain waktu ada kesempatan berangkat sendiri pun juga tidak apa-apa. Jadi enaknya seperti itu. Jadi beliau Gus Fur itu TL dari catur itu ketika memberikan arahan itu juga memberikan luangan waktu yang sekiranya para jamaah ini pengennya apa sih. Nah seperti itu. Contohnya kayak gini, beliau itu memberi arahan besok jam 7 kita jadwalannya ke Raudhah. Nah seperti itu. Di lain waktu, di lain keterangan beliau pun juga memberikan arahan, nanti barangkali di selain waktu jadwalnya ke Raudhah pun juga beliau memberikan arahan, barangkali Bapak Ibu pengen ke sana pun juga diperbolehkan. Misalnya di Raudhah yang pertama itu Masya Allah, saya itu awalnya itu apa sih Raudhah itu. Nah, setelah saya perjalanan masuk kan antri ya Mbak, antri perjalanan masuk ini saya itu sambil browsing
Raudhah itu apa sih? Masya Allah, ketika saya sudah nyampe, oh ternyata Raudhah kayak gini ya. Bahkan saya berada di barisan paling belakang, saya lihat orang yang berdoa itu. Kenapa ya doanya kok nggak boleh lama-lama? Oh ternyata barisan pertama, kedua sampai ketiga itu barisan yang sangat diijabah oleh Allah. Nah, seperti itu. Baik. Allah. Kalau tadi di Madinah nih, momen berkesan Bapak Ibu ketika di Mekah nih, momen yang apa? Momen ketika di Mekah. momen ketika di Mekah. Momen ketika di Mekah itu ya gimana ya? Nah, kembali ke awal tadi ya Mbak. Nah, kembali ke awal tadi, saya itu memang sih kalau dibilang orang ngerti sih saya nggak ngerti. Makanya tujuan saya yang pertama itu namanya kehidupan. Saya pengen sekali punya momongan kayak gitu. Nah, memang sih tujuan saya itu kalau saya dibilang tujuan saya ibadah kan, memang nomor satu ibadah. Kan tapi dalam hati kecil saya itu pengen sekali nanti di sana itu doa saya yang paling utama adalah harus saya diberi momongan. Seperti itu. Nah, momen saya di kota Mekah itu kembali lagi kepada pelayanan catur. Saya di sana itu untuk masalah momen doa-doa itu sangat mudah. Saya itu memang dalam hati itu bersungguh-sungguh untuk berdoa. Saya di sana itu ketika malam hari itu sampai 4 kali pengen sekali berdoa di bawahnya Hajar Aswad. Nah, karena apa? Teman-teman itu seperti halnya keluarga. Teman-teman ketika berangkat itu mengantisipasi jangan sampai tenagamu habis. Nah, seperti itu. Ayo kalau malam istirahat. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya sama istri ini, ayo ketika malam hari mungkin keadaannya agak sepi. Ayo ketika malam hari kita tawaf. Nah, seperti itu. Nah, ketika tawaf saya itu sangat dimudahkan Mbak oleh Allah itu. Dimudahkan oleh Allah untuk berdoa di bawahnya di sekitar Hijr Ismail, di bawahnya Hajar Aswad. Nah, seperti itu. Bahkan istri saya ini sering sekali nempel di serambinya gitu. Serambinya Ka'bah itu. Ketika pada waktu itu ketika kepulangan kurang 2-3 hari insya Allah itu, kalau enggak 4 hari itu bahkan saya itu pengen berkahnya kota Mekah. Akhirnya saya itu mau bilang ke Gus Pur, ke agen pembimbingnya TL itu, saya itu agak ragu gimana ini ya. Nah, teman-teman itu banyak yang kasih kode, ayo nggak apa-apa cari kamar berkah gitu Pak. Kamar barokah. Nah, akhirnya saya itu memberikan diri kepada Gus Pur. Gus, saya tak itu Gus apa? Cari kamar berkah, kamar barokah di hotel sebelah. Saya pada waktu tanya itu Gus Pur, "Oh, kamar ini tah, hotel ini tah." Duh, kok tahu Gus Pur ya? Ternyata Gus Pur ini sudah pengalaman di hotel sini. Ya wis gak apa-apa. Saya itu sadar itu ya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk kamar barokah. Itu bahkan anehnya saya itu sangat dipermudahkan itu, yang saya datangi itu orang Arab, nggak bisa bahasa, saya nggak bisa bahasa Inggris, beliaunya orangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya itu pakai Google kalau pesan kamar itu. Alhamdulillah itu terlaksana sampai 2 kali. Masya Allah. Nah, sesuai tagline Catur Travel yang sekarang, kita kan ada tagline umroh keluarga bahagia. Nah, bagaimana yang dirasakan Bapak Ibu ketika umroh bersama sepasang suami istri, bersama istrinya, bersama suaminya, yang mungkin sahabat Catur semuanya juga penasaran nih, bagaimana sih kalau kita berangkatnya sepasang suami istri, apa yang dirasakan, apa perbedaannya, mungkin kalau sendiri itu seperti apa, kalau bersama suami istri itu apa kelebihannya yang jenengan rasakan seperti itu? Kelebihannya sih banyak sekali kelebihannya menurut saya. Soalnya waktu itu sebelumnya suami saya kan gimana ya, nggak pernah sih. Tapi pas waktu ketika di sana itu Masya Allah, pas waktu tawaf selalu dilindungi dimanapun gitu. Waktu makan pun bareng, semuanya bareng. Jadi yang nggak biasa kita lakukan di rumah itu di sana itu luar biasa sekali, sampai heran saya. Iya. Jadi ketika pada waktu di sana itu
lebih-lebih tujuan kita ke sana kan berdoa. Jadi berdoa di sana itu andai kata kita itu masih ada keluarga yang tertinggal itu rasanya nggak nyaman gitu. Jadi saya di sana itu ya untungnya istri saya ini lebih memfokuskan kepada ibu saya. Bahkan istri saya ke ibu saya kan mertua. Nah, kalau di lingkungan saya itu anak-anak mantu ngajak mertua itu sangat jarang kayak gitu. Tapi dianya ini ayo diajak ibu. Nah di sana itu dia itu saya itu sangat bersyukurnya itu ketika saya berdoa itu, ya Allah, ternyata saya ini diberikan keluarga yang sangat harmonis. Nah, istri saya ini sangat sayang kepada keluarga. Andai kata saya ini berangkat tanpa ibu ataupun saya ini berangkat sendirian, pasti doa saya ini pasti ada yang ganjal. Seperti itu. Tapi enaknya ketika bersama keluarga itu kita di sana tuh bisa melihat kenyataan Ka'bah langsung bersama keluarga. Kita bisa city tour bersama keluarga. Apa yang tidak ada di Indonesia itu bisa melihat bersama-sama dengan keluarga. Pasti nyesel kalau seumpamanya tidak mengajak keluarga ke sana. Masya Allah. Jadi membuat iri para jomblo yang sedang menonton ini. So sweet banget itu. Serasa pacar. Jadi lebih harmonis lagi. Iya, betul. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, ketika jenengan setelah pulang nih, apa sih hikmah yang jenengan rasakan biar sahabat catur bisa menjadi motivasi juga nih bagi kita semuanya biar segera nyusul untuk ke tanah suci. Masya Allah. Kayak gini ya. Sepulang dari umrah itu saya itu nggak nyangka. Awalnya itu saya mau berangkat umrah itu bahkan tetangga orang lain, teman pun itu jarang ada yang tahu. Bahkan di lembaga saya, di sekolahan saya kan di kantor SD, itu nggak ada yang tahu. Tahu-tahunya saya satu minggu lagi mau cuti. Nah itu baru berangkat, walah nggak nyangka kamu loh masih pegawai honorer kok berangkat ya, seperti itu. Ketika saya berangkat ke sana itu banyak sekali orang yang bilang kayak gini, ya wis ndonga berdoalah di sana supaya kamu diberikan momongan. Rata-rata bilangnya seperti itu. Karena apa? Saya itu sudah tadi itu sekitar 5 tahunan belum diberikan momongan. Alhamdulillah ketika di sana saya berdoa itu ya salah satunya yang paling saya mantapkan itu saya pengen diberikan momongan, diberikan keluarga yang soleh-soleha, harmonis, selamat dunia akhirat. Nah seperti itu. Ketika saya pulang bertepatan umroh saya itu Oktober 2023. Selang berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, bulan April di 2024, alhamdulillah saya itu dikaruniai istri positif. Masya Allah. Itu. Jadi berangkat Oktober, April itu sudah positif. Belum sampai 1 tahun. Ya Allah. Bahkan sepulang dari umrah itu saya itu seakan-akan itu ada skenarionya. Seakan-akan saya itu kalau bahasa kasarnya itu membantah kepada Allah. Ya Allah, saya itu sudah berangkat ke tanah suci. Tolong kabulkan doa-doaku supaya orang-orang yang di luar sana ini yakin kalau doa di sana pasti diijabah oleh Allah. Nggak tahunya nggak sampai 1 tahun, cuma 4 bulan langsung diijabah oleh Allah. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat catur. Jadi terharu nih mendengarnya. Jadi sahabat catur yang masih ragu mau doanya belum terkabul, mungkin terkabulnya ketika jenengan sudah hadir langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah Haramain di Mekah ataupun Madinah ya Bapak Ibu. Masya Allah. Kisahnya yang luar biasa sekali, menyentuh kita semuanya, menjadi motivasi yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kita ucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri sesi kali ini mungkin bisa sedikit pesan nih untuk Catur Travel dan juga kesannya Bapak Ibu menjadi jamaah Catur Travel. Silahkan. Jadi kesan saya ketika berangkat bersama Catur Travel ini, yang awal mulanya saya itu sangat meragukan itu dalam artian saya itu takut bagaimana sih saya di sana itu nanti, apakah dosa-dosa saya yang ada di Indonesia ini akan dibalaskan oleh Allah. Itu nggak mungkin. Terus
ketakutan kita di sana itu nanti adakah yang membantu, apakah di sana kita itu bisa lah. Ternyata ketakutan seperti itu yang saya rasakan itu dijawab oleh Allah, ternyata tidak ada. Semuanya dibantu oleh para agen catur, para pemimpin catur di sana itu dengan baik, dengan mutawif yang sangat baik, yang sangat membimbing dengan telaten, selalu ngopeni para jamaah, selalu sabar, selalu mengarahkan apa yang dimintai oleh para jamaah. Insya Allah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya sahabat catur semuanya. Banyak sekali kisah dari pengalaman beliau-beliau ini yang akan memotivasi kita nih agar semakin berusaha mengumpulkan uang untuk segera menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Semoga Bapak dan Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai nanti maut memisahkan. Semoga kita semuanya juga bisa meniti jejak Bapak Ibu untuk segera menyusul ke tanah suci Makkah dan Madinah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tagline dulu. Masih ingat tagline-nya nih? Ya, kita bersama-sama ya. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.